Proses pemasangan pipa dengan metode SLA, nah itu yang pertama harus kita lihat untuk pengelasan. Halo teman-teman, kembali lagi di Construction Questions. Kali ini akan saya jelaskan tentang metode pemasangan pipa di laut, teman-teman. Ada beberapa metode pemasangan pipa di tengah laut. Nah, ini tergantung dari kedalaman dan kondisi perairan. Nah, yang pertama kalau kita perhatikan metode SLA. Nah, untuk laut dangkal dan laut sedang. Nah, metode SLA ini untuk laut dangkal dan laut sedang, teman-teman. Nah, kapal khusus perlahan menurunkan pipa dalam bentuk huruf S. Nah, pipa dirangkai dan dilas di atas kapal, lalu diturunkan ke dasar laut menggunakan tensioner. Ini cocok untuk laut dangkal hingga kedalaman menengah. Metode SLA adalah salah satu cara pemasangan pipa di bawah laut yang digunakan untuk perairan dangkal hingga sedang. Nah, atau dalam kedalaman hingga ratusan meter, teman-teman. Disebut SLA, nah ini karena saat pipa diturunkan dari kapal, bentuknya menyerupai huruf S di dalam air. Proses pemasangan pipa dengan metode SLA, nah itu yang pertama harus kita lihat untuk pengelasan dan penyambungan pipa di atas kapal. Lalu setelah pengelasan, dilakukan pengujian kualitas las untuk memastikan tidak ada kebocoran, teman-teman. Pipa yang diturunkan secara bertahap ke laut, pipa diturunkan menggunakan tensioner atau alat penegang. Nah, ini untuk mengontrol tekanan agar tidak patah. Proses ini membentuk lengkungan es di dalam air. Upper band itu di dekat kapal. Pipa melengkung ke atas sebelum menyentuh air. Lalu subband atau mendeteksi dasar laut. Pipa melengkung ke bawah sebelum menyentuh dasar laut, teman-teman. Lalu selanjutnya, pemasangan di dasar laut. Untuk ujung pipa akhirnya menyentuh dasar laut dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan, teman-teman. Lalu kapal pemasang terus bergerak maju seiring pipa yang diturunkan. Kadang digunakan berat tambahan atau coating beton. Nah, agar pipa tetap stabil di dasar laut. Lalu apa kelebihan metode SLA, teman-teman? Ini cocok untuk laut dangkal hingga sedang atau hingga beberapa ratus meter. Nah, ini juga lebih cepat dibanding dengan metode lain karena pengelasan dilakukan langsung di atas kapal. Cocok untuk pipa yang berdiameter besar. Nah, seperti untuk transportasi minyak dan gas. Lalu apa biasanya untuk hambatan? Untuk hambatan metode SLA ini tidak cocok untuk laut dalam karena pipa bisa patah akibat tekanan tinggi, teman-teman. Nah, ini juga membutuhkan kapal yang besar. Nah, kapal yang besar maksudnya seperti apa? Ya, dengan tensioner kuat untuk menahan pipa tetap stabil. Resiko lengkungan pipa terlalu tajam jika tidak dikontrol dengan baik. Kapal yang digunakan untuk SLA, nah ini ada beberapa kapal, teman-teman. Nah, yang pertama, Allseas Solitaire, Saipem Castron, lalu McDermott Le Vessel 108. Metode SLA masih menjadi pilihan utama untuk pemasangan pipa di laut. Nah, maksudnya di laut dangkal ya. Sedang karena kecepatannya dan kemampuannya menangani pipa yang diameter besar. Lalu masuk lagi kita, teman-teman, ke metode jelly. Nah, ini atau untuk laut dalam ya. Nah, untuk metode jelly ini, pipa dipasang secara vertikal seperti huruf J. Nah, makanya dibilang tadi jelly ya. Nah, ini lebih aman untuk laut yang dalam. Pipa diturunkan dari kapal khusus dengan sudut curam agar tekanan air tidak merusaknya. Untuk metode jelly ini, teknik pemasangan pipa bawah laut yang digunakan untuk laut dalam hingga ultra dalam atau lebih dari 500 meter, teman-teman. Sedangkan untuk nama jelly sendiri, nah ini berasal dari bentuk pipa yang menyerupai huruf J saat diturunkan ke dasar laut. Nah, makanya dibilang tadi jelly. Proses pemasangan pipa dengan metode jelly sama halnya kita harus memperhatikan mulai dari pengelasan dan penyambungan pipa secara vertikal. Nah, pipa disambung satu persatu secara vertikal di atas kapal, teman-teman. Nah, setelah itu baru disambung
Atau setelah disambung, dilakukan lagi pengujian las untuk memastikan kekuatan dan ketahanan pipa. Kemudian pipa diturunkan secara tegak lurus ke dasar laut. Nah, pipa masuk ke air dalam posisi hampir vertikal melalui J-lay tower. Tekanan pipa lebih terkendali dibandingkan dengan metode S-lay karena tidak mengalami lengkungan ekstrim. Pipa menyentuh dasar laut dengan bentuk J. Lalu saat mendeteksi dasar laut, pipa mulai melengkung, teman-teman. Nah, sedikit demi sedikit dia akan membentuk huruf J. Nah, pipa kemudian diletakkan dengan hati-hati agar tetap stabil dan tidak rusak. Jika perlu, digunakan coating beton atau pemberat agar pipa tetap posisi yang benar. Lalu apa kelebihan dari metode J-lay ini? Sudah saya jelaskan, ya cocok untuk laut dalam dan ultra dalam. Nah, untuk kedalaman berapa? Ya cocok untuk kedalaman 500 meter sampai 3000 meter, teman-teman. Nah, ini minim tekanan pada pipa sehingga lebih aman dibandingkan dengan metode S-lay. Nah, kemudian lebih stabil kondisi ombak tinggi. Nah, karena posisi pemasangan lebih tegak. Lalu bagaimana untuk mengurangi risiko kerusakan pipa? Nah, karena tidak mengalami overbend yang ekstrim. Lalu tantangannya seperti apa, teman-teman, untuk metode J-lay ini? Nah, ini memang bisa kita perhatikan lebih lambat dibandingkan dengan metode S-lay. Karena apa? Karena pemasangan dilakukan secara vertikal dan butuh presisi yang tinggi. Nah, kemudian untuk kapal juga yang dibutuhkan dengan J-lay tower. Nah, ini juga biayanya sangat mahal, teman-teman. Lalu beberapa kapal besar yang sering digunakan untuk metode ini. Nah, yang pertama biasanya Saipem FDS, mungkin teman-teman pernah dengar. Sama Deep Blue. Lalu yang ketiga, Seven Borealis. Nah, metode J-lay sangat cocok untuk pemasang pipa di laut dalam karena lebih aman dari tekanan ekstrim, walaupun lebih lambat dan mahal. Nah, metode ini tetap jadi pilihan utama untuk proyek bawah laut. Nah, khususnya proyek-proyek yang skala besar, teman-teman. Lalu metode towing. Nah, ini seperti apa ya? Ini maksudnya menarik pipa dari darat. Nah, metode towing ini digunakan untuk memasang pipa di bawah laut dengan cara menariknya dari darat ke lokasi pemasangan. Nah, teknik ini sangat cocok untuk berbagai kedalaman laut, teman-teman. Mulai dari perairan dangkal hingga laut yang dalam. Jenis metode towing yang pertama, nah ini ada bottom tow atau tarik di dasar laut. Nah, pipa ditarik langsung di dasar laut menggunakan kapal penarik atau tugboat, teman-teman. Lalu cocok untuk perairan dangkal hingga sedang. Risiko gesekan dengan dasar laut yang bisa merusak pipa. Mid depth tow atau mengapung di tengah. Pipa ditarik di kedalaman menengah. Nah, ini menggunakan pelampung khusus. Cocok untuk laut dalam karena mengurangi risiko gesekan. Lebih stabil dibanding dengan bottom tow. Lalu masuk kita ke surface tow. Nah, ini mengapung di permukaan. Maksudnya seperti apa, teman-teman? Pipa dibiarkan mengapung di permukaan laut dengan bantuan pelampung, teman-teman. Nah, kemudian ditarik oleh kapal ke lokasi pemasangan sebelum ditenggelamkan. Oke, teman-teman, sampai sini sudah paham ya? Lalu, dengan metode ini cepat dan murah, tetapi lebih rentan terhadap gelombang laut. Proses pemasangan pipa dengan metode towing bisa kita perhatikan fabrikasi pipa di darat. Nah, pipa disambung dan diuji kualitasnya di darat sebelum ditarik ke laut. Lalu dilapisi dengan coating khusus. Nah, kenapa dilapisi dengan coating khusus? Agar tahan terhadap gesekan dan korosi. Lalu penarikan pipa ke laut. Pipa mulai ditarik oleh kapal penarik atau tugboat. Nah, ini juga bergantung pada metode. Nah, pipa bisa ditarik di dasar laut, tengah laut, atau di permukaan. Kemudian pipa ditempatkan di lokasi akhir. Nah, setelah mencapai lokasi pemasangan, pipa ditenggelamkan dengan perlahan, teman-teman. Jika perlu, pipa bisa diisi air agar lebih mudah ditenggelamkan secara terkendali. Nah, ini maksudnya biar sekaligus jadi pemberat juga, teman-teman. Nah, ini juga diperkuat dengan pemberat
atau dikubur di dasar laut untuk mencegah pergerakan. Nah, kalau saya perhatikan teman-teman, untuk kelebihan metode towing ini, nah ini untuk metode towing ini sangat cocok untuk berbagai kedalaman. Nah, atau yang dangkal hingga laut dalam. Nah, ini juga lebih cepat dan efisien karena pipa sudah dirakit di darat. Ini juga sangat minim risiko kesalahan penyambungan di laut. Nah, karena apa? Karena pabrikasi dilakukan di darat, teman-teman. Bisa mengangkut pipa dalam ukuran besar, mengurangi jumlah penyambungan juga. Lalu tantangan dari metode towing ini, teman-teman, nah ini dibutuhkan jalur yang aman agar pipa tidak rusak saat ditarik. Nah, termasuk juga kondisi cuaca dan ombak bisa mempengaruhi towing, terutama untuk surface tow. Nah, butuh kapal tugboat yang kuat untuk menarik pipa dengan stabil. Nah, kapal yang digunakan untuk towing, beberapa kapal yang sering digunakan adalah tugboat atau kapal tunda, berth atau tongkang pipa, sama angkor handling tug supply. Pipa bawah laut dalam skala besar karena efisien mengurangi risiko kesalahan pemasangan di laut. Nah, lalu bagaimana? Ini saya jelaskan dulu untuk pemasangan dan penyambungan pipa. Nah, pipa harus dilas dan diuji tekanan sebelum diturunkan ke dasar laut. Nah, ini menggunakan coating anti korosi juga sama pemberat beton agar pipa tetap stabil di laut. Lalu pemasangan dan penyambungan pipa. Nah, pipa harus dilas dan diuji tekanan, gunakan coating anti korosi dan pemberat beton, teman-teman, agar pipa bisa tetap stabil di dasar laut. Sambungan dilakukan di bawah air menggunakan penyelam atau ROV jika perlu. Pengujian dan pemeliharaan. Setelah pipa terpasang, dilakukan pengujian tekanan dan kebocoran, teman-teman. Lalu gunakan pigging system atau alat pembersih dalam pipa untuk membersihkan dan menginspeksi bagian dalam. Pemeliharaan rutin menggunakan ROV atau penyelam untuk memastikan pipa tetap aman. Nah, pemasangan pipa di laut membutuhkan peralatan khusus. Nah, termasuk juga mulai dari tenaga ahli, teknologi tinggi. Nah, ini untuk memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur bawah laut. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat.